Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi tentang zakat fitrah. Zakat fitrah mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mulai di tahun kedua Hijriah. Sesuai dengan hadis baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri ala hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajibkan kepada kita semua untuk menaikkan zakat fitrah bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi syarat orang wajib menunaikan zakat fitrah yang pertama adalah orang muslim, baik laki maupun perempuan, tua maupun muda, anak maupun bapak, itu wajib zakat fitrah. Syarat yang kedua, seorang muslim tersebut menemukan akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Jadi batasnya maghrib. Batasnya maghrib. Akhir Ramadan dan awal Syawal. Itu patokannya. Kalau hanya mengalami hidup di awal Syawal saja, contoh umpama bayi lahir habis maghrib malam takbiran, maka bayi tersebut tidak wajib. Namun kalau bayi itu lahirnya sebelum maghrib, asar jam 4, maka sudah dikategorikan wajib, karena dia mengalami akhir bulan Ramadan walaupun cuma 1 jam dan awal bulan Syawal. Kalau ada orang meninggal pada jam 5 akhir bulan Ramadan, berarti dia tidak mengalami awal Syawal, hanya mengalami akhir bulan Ramadan saja, maka dia tidak wajib. Tapi kalau meninggalnya setelah maghrib pada jam 7 pas Isya, maka berarti dia mengalami akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, maka itu masih dikategorikan wajib bagi dia. Syaratnya satu muslim, kedua menemukan akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, dan yang ketiga syaratnya adalah dia orangnya mampu. Mampu artinya dia ada makanan. Pada malam takbiran itu dia punya makanan dan masih ada lebih untuk dikasihkan kepada orang lain, maka itu dikategorikan wajib. Siapa yang diwajibkan? Tentunya ini adalah kepala keluarga. Kepala keluarga. Istri tidak wajib. Yang wajib adalah kepala keluarga. Jadi kalau ada satu keluarga, ada anak, ada istri, maka anak dan istri wajib ditunaikan zakatnya oleh kepala keluarganya, yaitu oleh ayahnya. Bagaimana kalau anak itu sudah balik? Kalau anak itu sudah balik, biarkan dia membayar zakat sendiri, niatkan oleh dia sendiri. Kalau dia miskin, kita kasih uangnya untuk dia bayar sendiri. Kalau dia sudah kaya, sudah kerja, itu sudah tanggungan dia sendiri. Kapan waktunya zakat fitrah itu dibayarkan? Mulai tanggal 1 Ramadan sudah boleh untuk ditunaikan zakat itu. Tapi wajibnya, bagusnya mengeluarkan adalah
mulai habis maghrib sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu paling bagusnya mengeluarkan zakat fitrah. Bolehkah dibayarkan setelah sholat Id? Hukumnya makruh. Dari habis sholat Id sampai maghrib itu masih boleh, tapi makruh tanzih. Kalau sudah lewat tanggal 1, tanggal 2 baru bayar zakat fitrah, maka hukumnya haram. Walaupun dia masih tetap harus mengeluarkan zakat tersebut, tapi haram. Kemudian, dengan apa zakat fitrah itu? Rasulullah SAW bersabda, khotobana Rasulullah SAW faqala, addu an kulli hurrin wa abdin nisfa sa'in min birin aw sa'in min tamrin aw sa'in min syairin. Rasulullah SAW memerintahkan agar menunaikan zakat fitrah itu setengah sok gandum atau 1 sok kurma atau 1 sok beras. Dengan hadis ini jelas bahwa zakat fitrah ditunaikan dengan makanan pokok suatu negeri. Kalau di kita berarti dengan beras. Dengan beras. Berapa banyak? Ukurannya 1 sok. 1 sok itu berapa banyak? 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu berapa? Seukuran segini. Muncung orang dewasa yang sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dia ambil beras segini. Kemudian 4 begitu berarti namanya itu 1 sok. Kalau diliterin berapa? Kalau diliterin ulama berbeda pendapat. Dan 1 sok ini berbeda pendapat. Yang paling tinggi ukurannya adalah Imam Hanafi. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di situ menyebutkan bahwa ulama-ulama mazhab ketika mengukur 1 sok itu berapa, berbeda pendapat. Yang paling rendah mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu 2,2 kilogram. Kalau mazhab Maliki itu 2,7 kilogram. Mazhab Syafi'i 2,75 kilogram. Kalau mazhab Hanafi 3,8 kilogram. Kalau di kita biasanya dihitungannya pakai liter, 3,5 liter. Itu karena bermazhab Imam Syafi'i. Nah, bolehkah zakat fitrah dengan uang? Kalau kita merujuk kepada mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, 3 mazhab itu tidak membolehkan. Artinya zakat fitrah tidak sah dengan uang, harus dengan makanan pokok. Berbeda dengan mazhab Hanafi, boleh. Walaupun dia juga menekankan bahwa zakat fitrah itu dengan min qutil bilad, dengan bahan pokok, tapi Imam Hanafi membolehkan zakat fitrah dengan uang. Tapi di sini harus konsekuen. Kita jangan sampai talfik. Ketika kita mau zakat fitrah dengan uang, maka harus diukur kepada ukuran 1 sok Imam Hanafi. Berapa Imam Hanafi 1 soknya? 5 literan. Atau 3,8 kilogram. Kalau 1 liternya itu, pama beras itu 10.000 lah. Berarti zakatnya kalau mau pakai uang sebesar 50.000 rupiah. Itu supaya tidak talfik. Paling tidak kalau berasnya agak murahan, ya 45.000 masih dapat, atau 40.000 juga masih dapat. Itu mengikut kepada mazhab Hanafi. Beras yang murah dan beras yang super itu berbeda. Makanya zakat itu harus disesuaikan dengan konsumsi beras sehari-hari. Nah, jadi demikian
bahwa zakat fitrah itu dengan makanan pokok, tapi boleh dengan uang menurut mazhab Hanafi. Niatnya bahwa yang niat mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang tua, ayah. Dia niatkan ketika mengeluarkan zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati an waladi lillahi ta'ala, atau an nafsi lillahi ta'ala. Kalau anak itu sudah balik, sudah dewasa, maka dia niat sendiri. Kasih zakatnya oleh kita, biarkan dia yang niat sendiri. Bolehkah ditransfer? Silahkan. Itu teknis, tapi ingat, transfer berarti dengan uang, ikutlah kepada madhab Hanafi. Paling tidak kita mengeluarkan Rp50.000. Ketika kita transfer, niatkanlah bahwa yang kita transfer itu adalah sebagai zakat fitrah. Nah, zakat fitrah disampaikan kepada fakir miskin, agar fakir miskin ketika di hari raya itu dia tidak meminta-minta, dia dapat beras dari zakat fitrah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.